Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi teman-teman yang mendengarkan podcast pada episode kali ini. Jadi, untuk teman-teman semoga tetap sehat seperti biasanya. Kemudian kembali nih dengan saya, Mada Nugrani, sebelumnya sama Dek Gloria 2 episode, sekarang ketemu lagi dengan saya. Jadi pada episode kali ini, episode 6, kita ditemani oleh Mbak Akbar, di mana kita akan membahas tentang program Kemendikbud yang sedang tenar-tenarnya untuk mahasiswa semester 5 maupun semester 4. Jadi, monggo untuk Mbak Akbar untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Dita. Ya, halo teman-teman. Ya, kenalin nama saya Ambar Rahmi Srinasari. Ya, biasanya dipanggilnya Ambar. Ya, mungkin teman-teman pendidikan IPA ya yang di tingkat saya mungkin belum banyak yang kenal saya. Soalnya saya jarang muncul di publik gitu ya. Beda kan kalau episode kemarin Mas Nas ya sama Mas Iya, Nas itu betul-betul. semuanya pasti udah kenal banget siapa Nas gitu. Beda kalau sama saya. Adalah Mbak pasti ya. Kan ada teman-teman panitia yang lebih kenal sebelumnya sama Mbak Ambar. Mungkin yang belum kenal bisa stalking-stalking nanti ya di medsosnya Mbak Ambar. Iya, Oke, benar-benar. ada basa-basi nih. Mungkin Mbak Ambar bisa menyampaikan dulu program Kemendikbud apa yang nantinya kita akan bahas gitu Mbak, secara singkatnya. Oh ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu ada program Kemendikbud. Salah satunya Kampus Mengajar. Jadi Kampus Mengajar ini kayak kita mahasiswa semester, khususnya semester 4 sama semester 5, nanti selama 1 semester kita itu ditugaskan untuk mengajar di sekolah, baik itu SD atau SMP gitu. Oke, oke. Pastinya kalau ikut program Kemendikbud ada yang harus disiapkan kan ya, Mbak ya. Mungkin Iya, untuk yang benar. awal pendaftaran, untuk pendaftaran itu dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk kita mahasiswa-mahasiswa pendidikan yang ingin mengikuti program ini gitu, Mbak? Iya. Biasanya yang disiapkan itu yang paling penting transkrip nilai ya. Soalnya transkrip nilai itu kan itu bisa dilihat kita itu semester berapa. Karena emang syarat yang utama itu kita semester 3 sekarang udah boleh, semester 3, 4, 5 itu boleh sekarang itu. Terus yang kedua itu ada CV, Oh iya, betul terus tuh. ada terus ada surat rekomendasi dari PT yang penting. Soalnya kadang ada yang kita tuh mau daftar, ada ya pengalaman temanku, itu mau daftar tapi universitasnya itu nggak ngasih rekomendasi, jadi itu nggak bisa. Webnya biasanya kalau pendaftarannya mepet-mepet nih emang suka error gitu. Iya, Jadi menyiapkan dokumennya itu harus benar-benar jauh-jauh hari gitu. betul. Udah sih, kayaknya itu aja kalau dokumen-dokumennya. Dokumen yang paling penting tuh ya, Mbak ya. Mungkin ada tambahan kayak sertifikat atau apa yang mendukung gitu, Mbak, yang bisa menambah poin plus gitu. Oh ya, biasanya kan ada tuh dokumen wajib sama dokumen pendukung. Kalau wajibnya itu yang itu tadi, kalau pendukungnya benar kata Dita, sertifikat non akademik maupun akademik gitu. Jadi bisa kayak Oke. sertifikat kepanitiaan itu boleh. Oh, ya Iya boleh. boleh. Dulu saya masukin juga, pokoknya semuanya sertif masukin aja Masukin gitu, aja biar ya, Mbak ya. kelihatan kita tuh aktif gitu. Yang menunjukkan bahwa kita itu sebagai mahasiswa ikut kegiatan-kegiatan gitu ya, Mbak ya. Ya Oke, benar. oke. Betul. Bisa dicatat itu ya, teman-teman, sebagai Iya. bekal ini ya. Setelah pendaftaran mungkin selanjutnya ada proses seleksi apa aja yang harus dilalui pendaftar gitu, Mbak? Yang pertama itu ada seleksi administrasi. Itu biasanya yang seleksi dokumen-dokumen tadi itu lengkap atau enggak gitu. Terus yang kedua itu ada
tes daring. Tes daring ini kayak ujian, tapi daring dari aplikasi gitu, ada dari kampus mengajarnya. Tapi itu bisa ikut tes daringnya kalau udah lolos tes administrasinya gitu. Untuk tes daringnya ini seperti apa dan beberapa untuk jumlah atau kriteria soalnya itu kira-kira seperti apa gitu, Mbak? Kalau jumlahnya ini aku lupa ya jumlahnya berapa. Cuman kalau kriterianya kan ada tes literasi, numerasi, kebinekaan, sama PCAT, kalau nggak salah gitu. Nah, kalau literasi numerasi ini, kalau yang literasi itu biasanya soal-soal bacaan, bahasa Indonesia gitu. Kalau yang numerasi itu yang matematikanya. Nah, kalau yang kebinekaan itu kayak apa? Sosial. Kenasionalan ya. Nah, ya gitu. Ya, Kalau setelah melakukan tes daring itu sudah langsung nunggu pengumuman aja, Mbak? Nggak ada lain-lainnya lagi? nggak ada. Berarti langsung ada, untuk setelah melakukan tes-tes tersebut, langsung pengumuman untuk pembagian daerahnya, jika lolos. Ya, benar. Oke, oke, oke. Kalau untuk tes daringnya ini, persiapannya seperti apa, Mbak? Pastinya kan berbeda dengan yang cuma administrasi yang menyiapkan dokumentasi aja gitu. Kalau tes daring ini yang disiapin yang pasti sinyalnya ya harus Iya sih, bagus. betul, betul. Terus kan tadi saya bilang kalau misalnya tes daring ini harus install aplikasi. Jadi yang biasanya saya rasain kemarin itu, saya tuh nggak bisa install aplikasinya karena laptopnya tidak mendukung. Jadi yang harus disiapkan laptopnya gitu. Sama satu lagi, tes daring ini tuh wajib on cam, jadi pastinya laptopnya, kameranya juga harus mendukung gitu. Sesuatu hal yang tidak boleh, yang dilarang pasti untuk dilakukan ketika seluruh proses pendaftaran maupun pas tes daring gitu apa, Mbak? Kalau yang pertama yang tadi administrasinya ya kayak dokumen-dokumennya itu yang nggak boleh dilakukan ya tidak upload. Kan saya tuh kemarin disuruh upload surat izin orang tua juga sama surat fakta integritas. Nah, itu yang kemarin banyak dialami sama teman-teman saya angkatan 3 itu mereka ada yang materainya itu dari yang surat pernyataan orang tua sama fakta integritasnya itu sama gitu. Jadinya sama panitianya itu dikasih tahu ya namanya materai ya cuman boleh satu surat aja gitu. Terus kalau yang tes daring itu yang nggak boleh dilakuin itu ya nggak on cam kamera gitu. Terus juga ngerjain tesnya itu telat, itu nggak boleh. Jadi kan ngerjain tesnya itu sehari ya durasinya. Jadi dalam hari itu aja, cuman bisa dikerjain kayaknya dari jam 7 sampai jam 10. Nah, itu bebas mau ngerjain jam berapa aja itu bebas gitu. Tapi pengalaman yang kemarin kayaknya saya dengar ya si Kak Nas ini telat ngerjainnya gitu. Jadinya si Nas ini minta kayak konfirmasi gitu kalau dia belum tes gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya telat itu juga pengaruh sama seleksinya gitu. Oke, oke. Iya, Mbak. Benar. Kalau ada rentang waktunya tapi bebas mau milih di jam yang mana gitu ya, Mbak ya? Iya. Itu kayak gitu bisa. Cuman kemarin teman saya itu ada yang malah dia itu justru akhir-akhir karena dia mau tahu nih soalnya kayak gimana gitu. Jadi dia mau tanya dulu informasi yang dulu. duluan. Iya, tapi untungnya pas akhir-akhir itu nggak apa-apa. Biasanya yang rame tuh justru kayak tengah-tengah gitu loh, Dek. Jadi nggak awal, nggak akhir, itu biasanya banyak yang tes di jam-jam itu gitu.
Ya, jadi pintar-pintar mencari jam ya teman-teman, biar tasnya lancar, biar tidak penuh sarang-sarang. Berarti untuk, penempatan daerah sekolah yang didapat dari pendaftar itu kira-kira apa yang domisili atau mungkin yang jauh dari domisili itu gimana, Mbak, mungkin? Bisa dijelaskan? Hmm. Kalau masalah penempatan itu emang yang mayoritas itu dari domisilinya ya. Yang dari pengalaman saya sama teman-teman saya itu emang dari domisili yang terdekat dulu. Baru nanti kalau misalnya di domisilinya itu kuotanya terpenuhi, nanti baru yang agak jauhan gitu. Ini kayak gitu. Terus kalau penempatan yang kemarin saya angkatan 3 kan beda sama angkatan 2 sama angkatan pertama ya. Kalau angkatan pertama sama kedua itu kayaknya cuman di SD aja. Nah, kalau saya itu ada SMP-nya juga. Jadi tes literasi numerasinya itu sangat-sangat berpengaruh sama penempatannya, mau di SD atau di SMP-nya gitu. Mungkin juga nilai-nilainya itu menjadi, suatu standar buat penempatan daerah yang nantinya didapatkan gitu ya, Mbak, ya? Iya, Kira-kira benar. oke. Kalau untuk tips and triknya buat lolos KM itu gimana, Mbak? Dari Mbak Ambar gitu. Nah, tips and tricksnya ya. Yang pertama itu harus banyak-banyak berdoa sih. Soalnya banyak yang bilang itu untung-untungan gitu loh, Dek. Jadi tadi kan Dita bilang kalau misalnya nilainya itu mendukung. Nah, itu belum tentu. Kalau misalnya emang bukan rezekinya ya, meskipun nilainya bagus, pasti ya nggak bakalan terima gitu. Jadi yang pertama itu berdoa, terus yang kedua belajar buat tesnya, tes yang literasi numerasi itu. Terus yang ketiga itu harus melengkapi semua syarat-syarat dokumennya itu. Dari yang CV-nya, dari SPTJM-nya, dari tuh apa namanya? Surat pernyataan orang tuanya, terus sertifnya ini tuh juga sangat-sangat mendukung gitu. Jadi tips dari saya itu banyakin aja ngupload sertifnya biar peluangnya itu makin besar buat keterima gitu. Oke, mantap pokoknya. Tips triknya harus dicatat. Pokoknya harus dicatat untuk teman-teman yang nantinya ikut KM kelima ya, karena KM 4 sudah Udah, dilaksanakan. Tinggal tunggu ya. pengumuman di tanggal 5 Juli kalau tidak salah. Oke, oke. Kalau kampus mengajar ini apa full Senin sampai Sabtu gitu ya, Mbak ya? Kalau di sekolah saya kebetulan full dari Senin sampai Sabtu. Tapi ada pengalaman teman saya itu Sabtunya libur, jadi cuman Senin sampai Jumat aja gitu. Jadi kalau masalah jam kerjanya itu tergantung sekolahnya sih. Iya, berarti Nanti bisa, menyesuaikan sekolah yang didapatkan gitu ya, Mbak ya? ya benar. Nanti bisa juga diskusi sama kepala sekolahnya. Bu, saya bisa nggak sampai Jumat gitu. Bisanya bisa dinegosiasikan. Oh, bisa dinegosiasi ya. Berarti ya bisa Ya. dikomunikasikan berarti. Yang terakhir, Mbak, untuk Mm-mm. pengalamannya Mbak Ambar, pas waktu di sekolahnya itu ada pengalaman-pengalaman apa aja yang berkesan gitu, Mbak. Jadi masih keinget sampai sekarang yang udah pelepasan gitu, Mbak ya. Ya, Ya, bisa Peng- disampaikan. mm. Pengalaman yang paling berkesan itu sebenarnya banyak banget ya. Semuanya buat saya itu sangat-sangat berkesan. Soalnya saya kan sebenarnya anaknya itu anak rada sedikit introvert gitu ya. Buat masuk ke dunia yang baru buat saya itu sangat-sangat berat gitu. Jadi sebenarnya pas awal daftar itu saya kayak ragu, ini nanti saya bisa nggak ya ngajar adik-adik gitu. Terus atau saya bisa nggak ya kayak berbaur sama bu guru, terus orang tua, sama kepala sekolah juga gitu. Tapi nyatanya pas udah benar-benar terjun di sekolah,
alhamdulillah itu semuanya bisa teratasi gitu. Jadi kayak saya tuh ngerasa, oh ternyata saya bisa ya selama ini gitu. Terus yang kedua itu ada lagi nih, pengalaman kayak, jadi di sekolah itu, kebetulan di sekolah saya kan di desa, cuman tidak terlalu pelosok gitu. Jadi kayak rada pinggir, tapi juga deket sama jalan gede gitu. Saya tuh dapat pengalaman kalau oh ternyata sekolah ini tuh nggak semudah itu gitu kan. Saya kebetulan dari dulu sekolahnya di kota yang banyak banget sekolah, kayak kita tuh tinggal milih mau sekolah di sini atau di situ atau di sana gitu. Sedangkan kalau di desa itu mereka, orang tua mereka tuh kayak langsung, oh kamu mending sekolah yang keislaman aja biar nanti bisa lebih, agamanya tuh lebih bagus gitu. Kalau pengalaman saya di sekolah gitu. Juga saya dengar juga dari kepala sekolah kalau di siswa-siswa di sana itu emang kebanyakan sebenarnya orang tuanya itu lebih suka yang sekolahnya itu agama-agama gitu. Terus juga saya nemuin kan di situ itu meskipun sekolahnya udah berdiri lama dan itu sekolah negeri, tapi nyatanya di situ tuh nggak ada perpustakaan gitu. Jadi kayak justru saya tuh heran, ini sekolah kok nggak ada perpustakaannya gitu. Terus anak-anak nanti bacanya gimana gitu. Nyatanya benar, mereka itu nggak, bahkan kayak jarang ada yang mau baca gitu loh dek. Kayak dikasih buku cerita itu mereka kayak ya paling sekali dua kali lihat gitu. Terus ada lagi cerita dari salah satu murid saya kan megang kelas 5. Ada salah satu murid saya yang dia itu ini belum lancar baca, padahal udah kelas 5. Ya. Saya nanya sama dia gitu, Dek, kok belum lancar, kenapa? Apa di rumahnya nggak belajar gitu? Terus dia bilang, enggak Kak, soalnya di rumah saya itu biasanya saya pulang sekolah bantuin ngarit. Terus akhirnya saya belajar kan bareng sama dia kalau di sekolah. Tapi dianya juga kalau di sekolah itu males gitu. Jadi saya menjadi sangat-sangat kayak, oh ternyata saya selama ini udah bisa baca itu sangat-sangat bersyukur gitu loh. Kayak saya bisa baca itu didukung sama orang tua saya. Kayak saya nggak harus ikut ngarit gitu-gitu. Saya nggak harus ikut bantuin orang tua saya kerja gitu. Jadi setelah saya ikut kampus mengajar dan saya mengenal berbagai macam adik-adik itu di situ, jadi saya ngerasa sangat-sangat bersyukur kepada diri saya. Itu sih pengalaman yang paling berkesan. Iya, Masya Allah, Mbak. Jadi kayak banyak gitu lah hal-hal yang nantinya kita akan dapatkan gitu ya, Mbak ya. Benar, banyak banget. Yang terakhir, Mbak, pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman podcast yang sudah mendengarkan sampai akhir ini. Mungkin bisa disampaikan. Ya, pesannya buat teman-teman yang mungkin belum bisa ikut kampus mengajar, ya mari kita ikut kampus mengajar nanti ya yang angkatan 5, soalnya yang 4 kan udah. Jadi nanti kalian harus wajib sih, kalau menurut saya wajib ikut yang kampus mengajar. Soalnya sangat-sangat banyak pengalaman yang bisa kalian dapetin di kampus mengajar. Selain kalian bisa konversi mata kuliah ya, sekalian juga bisa dapat banyak pengalaman. Terus yang paling penting nih, kalian bisa dapat uang saku. Nah, itu yang paling penting. Paling penting ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ambar, untuk waktunya, untuk pengalaman yang sudah di-sharing. Semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini. Jadi, terima kasih, mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast, ini nanti akan diupload pada hari Selasa setiap
minggu keempat di setiap bulannya. Jadi antara nanti bertemu dengan saya, Marita, atau mungkin nanti sama Dek Gloria. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila dari penyampaian kita, dari saya maupun dari Mbak Ambar, ada kesalahan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dadah.